Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kepada Allah Jalla wa'ala selalu senantiasa kita mengucapkan rasa puji dan syukur karena atas nikmat dan karunia-Nya hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, semoga salawat kami, salam kami selalu tercurah limpahkan kepada kekasih-Mu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan semoga Engkau meridhai kami berjumpa di surga-Mu kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini merupakan hari yang mana kita membahas hadis ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita akan membahas tentang 5 pondasi, 5 pilar yang mana agama Islam dibangun dari 5 tersebut. Kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar An Abi Abdurrahmani Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumir ramadana. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Jalla wa'ala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan untuk membayar zakat, wa hajjil bait wa saumir ramadan, dan berhaji ke tanah Baitullah
wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Iman, bab Al-Iman wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Muslim dalam sahihnya terdapat dalam kitab Al-Imam, bab Bayanu Arkanil Islam. Penjelasan hadis yang akan kita bahas, bahwasanya Islam dibangun atas 5 perkara. 5 hal tersebut merupakan tiang-tiang sebuah bangunan. Dan apabila amalan-amalan, ajaran-ajaran yang lainnya selain 5 perkara ini, maka merupakan penyempurna dari bangunan tersebut. Apabila amalan-amalan lain berkurang, maka bangunan tersebut belumlah roboh. Namun apabila 5 pondasi ini terkurang, apalagi syahadat bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka tanpa diragukan lagi keislaman seseorang itu telah ambruk. Ibarat suatu bangunan, pondasinya itu sudah roboh, maka dinyatakan dia keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah. Dalam hadis ini Rasulullah mengilustrasikan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Yang pertama kita ingin membahas tentang makna la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Maka apabila seseorang menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah malaikat, menyembah manusia, menyembah batu, dan semisalnya, maka sesembahan tersebut merupakan ibadah yang batil, merupakan sesembahan yang batil. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin." Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta, apabila engkau melakukannya, fa innaka idzan minaz zalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Sangatlah gelap, suram sekali. Kenapa? Karena akan Allah lemparkan ke neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Maka tidak boleh kita menyembah sesembahan selain Allah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Jalla wa'ala agar istiqamah dalam mentauhidkannya. Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikian itu merupakan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Karena Allah adalah ilah, adalah Rabb yang berhak disembah. Ma yad'una min dunihi, dan barang siapa yang menyembah, yang menyeru selain dia, itu merupakan huwal batil,
merupakan sebuah kebatilan. Wa annallahu wal aliyyul kabir, bahwasanya Allah Maha tinggi dan juga Maha besar. Yang kedua, rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama, an-nafyu. Apa itu an-nafyu? Mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu penafian. Tidak boleh kita mengadakan sesembahan melainkan hanya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua apa? Al-itsbatu. Al-itsbat. Apa itu itsbat? Menetapkan. Yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Bukan hanya sekedar barakallahu fikum. Bukan hanya sekedar sesembahan, barang siapa yang mendatangi tukang ramal pun, maka sesungguhnya ia telah berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lan fisala laha wallahu sami'un alim." Barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu sesembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Lan fisala laha, tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu memberikan naungan kepada kita dan hidayah dan taufiknya. Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ni'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dalalah. Fasiru fil ardi fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin." Allah berfirman, dan sungguh kami telah mengutus setiap umat itu sebuah rasul, utusan, ani abudullah, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibu tagut, dan jauhilah tagut, sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Faminhum man hadallahu, dan dari mereka orang-orang yang Allah berikan petunjuk, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada pula yang dari mereka Allah sesatkan karena mereka tidak mengikuti rasulnya. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi, fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah orang-orang terdahulu yang mereka mendustakan, yang mereka tidak mempercayai rasul-rasul mereka, maka bala bencanalah yang Allah berikan. Kisah Nabi Nuh merupakan rasul pertama, yang mana Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayyarkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, mari bersamaku, naik ke kapalku karena akan ada banjir bandang di sini. Namun anak Nabi Nuh pun tidak mau ikut dengan beliau. Yang mana ketika itu umatnya Nabi Nuh yang hanya mungkin terbilang sedikit yang naik kapal, maka mereka terselamatkan. Yang lainnya, karena mereka tidak mempercayai rasul mereka, maka mereka terbenam oleh tsunami. Penuh semua wilayah dengan air. Bahkan sampai gunung pun diratakan oleh Allah. Yang ingin pergi ke gunung, langsung rata dengan air semuanya. Wal'iyadzubillah. Ini pelajaran umat-umat terdahulu yang tidak patuh, yang tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran rasulnya. Saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, makna dari syahadat Muhammadur Rasulullah memiliki beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama,
ta'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Saudaraku, apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat? Maka dengarkan firman Allah Jalla wa Ala ini. Itulah batasan-batasan Allah, itulah hukuman Allah Jalla wa Ala. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga, yang mana surga tersebut mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim wa dzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang agung. Quran surat An-Nisa ayat 13. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbara, yaitu membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birrasul. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul Muhammad. Ada sebagian pendapat ahlul ra'yi wa ahlul hawa yang semoga kita dijauhi oleh pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya pedoman kita hanya Al-Quran. Wal iyadu billah. Ia tidak mempercayai hadis-hadis Rasul, yang mana Rasulullah menyampaikan itu merupakan wahyu dari Allah. Sebagian hukum-hukum Allah dalam ranah-ranah fikih itu tidak tertera dalam Al-Quranul Karim. Para ulama mereka berijtihad mengambil dari mana? Dari hadis. Kias-kias dari para sahabat, qaul-qaul sahabat. Karena Al-Quran memiliki tafsiran yang begitu dalam. Butuh penjelasan dari hadis Nabi SAW. Butuh penafsiran dari para ulama tafsir. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa jazar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulmu, maka terimalah. Fakhudhuhu, maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, tinggalkan. Adapun suatu perkara yang syubhat, suatu perkara yang samar-samar, maka kalau kita tidak tahu hukumnya, tanyakan dengan orang yang alim, yang memahami hukum tersebut. Jangan sembarangan kita melakukan amalan yang mana tidak ada amalan dari Rasulullah SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal-hal baru dalam agama kami, dalam ajaran agama kami, maka ia tertolak. Bukan mengikuti ajaran nenek moyang, bukan. Namun kita mengikuti ajaran ittiba'un Nabi SAW. Amalan ini kan baik, bukan amalan yang baik. Apakah para sahabat pernah menirunya? Apakah Rasulullah SAW pernah mengamalkannya? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Siapa generasi terbaik kata Rasul? Siapa? Generasi kita? Bukan. La. Khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi itu di generasiku. Di generasi para nabi, di generasi Nabi SAW. Siapa generasi tersebut? Para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik, maka kita contoh. Kita ambil pelajaran dari mereka. Bukan dari nenek moyang. Bukan dari ajaran-ajaran yang lain.
maka selalu kita harus mendengarkan sebuah kajian-kajian para asatidzah, para masyayikh yang memang sudah pahami tentang sunnah itu bagaimana. Tidak boleh kita sembarangan mendengarkan kajian. Hari ini Ustadz Fulan, hari kedua pindah lagi sama Ustadz Fulan. Namun Ustadz Fulan ini termasuk ahlus subhat, ahlur ra'yi. Berbahaya sekali. Jadi ketika kita ingin belajar, maka fokuskan dulu. Ingin belajar kitab ini sama Ustadz Fulan yang sudah memahami sunnah ini sudah lama, kita belajar. Sekarang belajar tidak perlu talaqi langsung berjumpa. Terkadang kita belajar juga bisa lewat YouTube. Pelajarin, istiqomah, bismillah. Maka yang terkadang kita mungkin terheran-heran, kenapa mereka tidak lulusan dari pondok, tidak lulusan dari sekolah tinggi diniyah, tapi bisa memahami dalil tadi. Kenapa? Mereka komitmen, konsisten untuk belajar di rumah. Hari ini misalkan membahas tentang kitab Ushulus Salasah. Selesai. Didengarkan oleh misalkan kajian dari Ustaz Firanda, hafizallahu taala. Selesai kitab itu pindah lagi Ushulus Salasah. Pindah lagi Qawaidul Arba, kitab tauhid. Istiqomah. Jadi jangan pernah remehkan, mungkin ada sebagian teman kita, ikhwan kita yang mungkin keilmuannya lebih dari kita karena mereka istiqomah dan belajar. Karena hakikatnya belajar itu sekarang bukan hanya langsung datang ke kelas. Bisa juga lihat via YouTube, tidak harus juga dengar kajian tiap hari, tidak, bisa dari YouTube. Allah berikan kemudahan kita. Kemudian yang keempat yaitu alla ya'budallaha illa bima syara'ah. Tidaklah beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang disyariatkan. Baik dalam Al-Quran, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila engkau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba denganku, ikutilah ajaranku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintaimu, akan mengampuni semua dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya mengakui adanya Allah yang tunggal, wahdah, satu, mengakui Allah tunggal, dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun pertama ini ibarat pondasi bagi rukun-rukun yang lain. Apabila pondasi ini roboh, maka robohlah semua pondasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah sampai mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi sampai Rasul perangi. Dan beliau juga bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, tanpa ada keraguan, dengan keyakinan yang sempurna, dakhalal jannah. Apa? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Rukun yang kedua, menegakkan salat. Salat merupakan hubungan antara hamba dan Rabbnya, taqarruban, pendekatan antara hamba dengan Rabbnya,
yang wajib dilakukan setiap hamba dalam sehari semalam 5 waktu. Yang mana kita sholat dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah dulu kita memakai sebuah tuntunan sholat yang mungkin ada sebuah keraguan dalam doa-doa tersebut, maka carilah buku khusus, buku tuntunan sholat Nabi. Maka di situ semua riwayat hadis-hadisnya sangat jelas dan gamblang tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita selalu berusaha mencari yang hak, mencari yang benar, bukan merasa diri kita benar, bukan. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena apabila kita salat dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka balasannya kita mendapatkan keberuntungan. Apabila kita melakukan salat dengan khusyuk dan tuma'ninah. Allah Ta'ala berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam salatnya penuh dengan khusyuk dan tuma'ninah. Hadirkan diri kita. Meskipun banyak masalah, problematika dunia yang mungkin kita hadapi, ketika Allah memanggil, "Hayya 'alas shalah," maka buang semua masalah dalam hati kita. Fokuskan untuk Allah Jalla wa'ala. Mungkin tidak lama durasi kita untuk sholat. Saudaraku sekalian, fokuskan untuk Allah. Tinggalkan semua masalah duniawi ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan hari akhirat adalah hari kiamat, merupakan hari yang sangat kekal, hari terbaik dan kekal abadi di sana. Maka apabila dunia kita sangat menghalangi, tinggalkan dulu. Ibadah dulu kepada Allah. Fokuskan dulu kepada Allah. Barang siapa yang tidak pernah meninggalkan sholatnya ketika di dunia, sholat 5 waktunya, maka pada hari kiamat akan mendapatkan cahaya dari Allah, mendapatkan petunjuk dan keselamatan, dan dijanjikan Allah dengan dimasukkannya ke dalam surga. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu ma uhiya ilaika. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahwasanya salat yang mana mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Waladzikrullahi akbar. Maka ingatlah Allah yang maha besarnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Orang sholat tapi masih bermaksiat. Orang sholat tapi mengapa masih berbohong? Bukan sholatnya yang disalahkan, tapi manusianya yang harus disalahkan. Cross check diri kita, introspeksi diri kita. Jangan jauh-jauh untuk orang lain. Apakah diri kita ini sudah benar sholatnya? Apakah sholat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Introspeksi dulu. Kita masih sholat, tapi kita masih bermaksiat. Ada yang salah dari sholat kita. Ada yang salah dari wudhu kita. Maka kita harus memperhatikan itu semua. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Muhasabahlah dirimu sebelum kamu akan dihisab. Muhasabah diri kita. Sebelum muhasabah, sebelum mengkoreksi orang lain. Karena alangkah lebih indahnya seorang mukmin itu berbicara baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka cukup diam.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, maka berusahalah berkata baik atau dia diam. Salat merupakan ibadah yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat. Wahai saudaraku jemaah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Fa in saluha lahu sairu amalihi wa in fasada sairu amalihi. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Barang siapa yang baik salatnya, barang siapa yang benar salatnya, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat sairu amalihi. Dan barang siapa yang salatnya buruk, tidak memperbaiki, maka seluruh amalnya pun ikut buruk. Yang harus diperhatikan dalam masalah salat yang pertama, harus dikerjakan pada waktunya. Ya, dikerjakan di awal waktu. Yang kedua, harus dikerjakan dengan khusyuk dan tumaknina. Harus dikerjakan dengan sesuai tuntunan Nabi SAW. Bagi laki-laki berjamaah di masjid. Mungkin ada sebagian saudara kita mengatakan bahwasanya laki-laki itu hanya sunnah sholat di masjid. Mengikuti sebagian mazhab bahwasanya laki-laki ketika dia sholat di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Ingat saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ketika dirimu seorang awam tidak mengetahui perihal dalil atau ijtihadi, jangan coba-coba mengambil pendapat yang menurut Anda lemah. Yang menurut Anda pendapat tersebut mudah. Yang mana pendapat tersebut adalah suatu pendapat yang lemah. Karena para jumhur ulama mengatakan bahwasanya laki-laki wajib sholatnya di masjid. Ingin jamaah dengan istri di rumah, Ustaz? Ya, antum sholatnya di masjid dulu. Sholat di masjid, setelah itu pulang, silakan imaman dengan istri. Sholat yang pertama wajib, sholat kedua sunnah. Jadi harus kita pahami ilmu-ilmu tersebut. Jangan sembarangan kita menukil-nukil. Orang awam boleh dan mentaklid boleh. Tapi jangan taklid buta, mengekor. Apa yang dikatakan mazhab ini, diikutin sama dia. Imam Syafi'i pernah mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, bahwasanya apabila perkataanku menyelisih Al-Quran dan sabda Nabi SAW, maka buanglah jauh-jauh, buanglah ke laut. Lemparkan ke dinding perkataan tersebut. Karena para ulama mereka berijtihad, salah pun mereka mendapatkan satu pahala. Apabila mereka benar, maka mendapatkan dua pahala. Maka kita sebagai orang yang mungkin butuh belajar, maka berhati-hati ketika mengambil suatu pendapat kalau kita tidak tahu dalilnya. Ya. Sebagian ulama menghukumi barang siapa yang meninggalkan salat maka dijatuhkan kafir. Sabda Nabi SAW, "Inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salatnya. Itu pembeda antara orang syirik, orang kafir, orang mukmin, itu salatnya. Pendapat pertama, dia jatuh kafir, jatuh syirik atau musyrik. Namun pendapat yang kedua, orang yang meninggalkan salatnya merupakan tergolong dari orang-orang yang telah melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Dan balasannya
Allah akan antarkan dia ke neraka Sakor. Neraka Sakor merupakan neraka yang sangat luar biasa, syadid. Dijaga oleh 19 para malaikat yang sangat bengis dan kejam. Kedalaman neraka tersebut sangatlah dalam. Waliyahzubillah, semoga Allah melindungi kita dari neraka Allah Jalla wa'ala. Rukun ketiga, yang mana menunaikan zakat. Allah telah mewajibkan zakat atas setiap muslim yang telah mencapai nisabnya. Dan dalam hartanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat maknanya apa? Zakat maknanya adalah tambahan, menyucikan dan berkah. Maka orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk dizakati, maka harta tersebut merupakan harta yang sedang ia sucikan dan merupakan harta yang sangat berkah. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah sedekah, yang mana sedekah di sini adalah zakat, dari harta mereka yang mana guna untuk membersihkan, menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Doakan mereka yang telah memberikan zakat. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Akan tumbuh ketentraman jiwa untuk mereka. Allah Maha mendengar dan Allah juga Maha mengetahui. Jadi sedekah di sini, lafaz sedekah ialah zakat. Yang pertama, anjuran untuk menunaikan zakat. Menunaikan zakat akan membersihkan jiwa dan menyucikannya dari kotoran bakhil, yaitu rasa pelitnya, serta keras terhadap orang-orang yang lemah dan miskin. Kemudian menunaikan zakat menjadi sebab kokohnya kedudukan kaum muslimin di muka bumi ini. Menunaikan zakat merupakan sebab hilangnya kejelekan harta. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika seseorang menunaikan zakat hartanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka akan lenyaplah kejelekan hartanya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka apa? Kata Rasulullah, lenyaplah kejelekan hartanya." Namun zakat ini memiliki pembahasan yang begitu panjang, yang mana memiliki nisab-nisabnya sendiri. Zakat mal beda, zakat fitrah beda, zakat peternakan beda, zakat perkebunan beda, beda semua. Kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Perihal zakat emas dan perak, yang mana bahwa nanti di hari kiamat harta-harta emas dan perak itu akan dipanaskan lalu disetrika dengan dahi dan seluruh jasadnya. Waliyahzubillah. Jadi barang siapa mengumpulkan harta namun dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka kelak emas tersebut, perak tersebut, maka Allah panaskan, kemudian Allah setrika ke seluruh jasadnya. Waliyahzubillah. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum
wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak menginfakkan di jalan Allah, wala yunfikuna fi sabilillah, tidak memberikan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembira tersebut? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih dari Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari itu, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrikanya badannya, lambungnya, punggungnya. Mereka seraya berkata, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibatnya apa yang engkau simpan. Kemudian tentang ayat ini dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah tetapi dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak, maka harta tersebut berwujud apa? Seekor ular jantan yang botak karena banyak racunnya. Ular tersebut sangat banyak racunnya, sangat banyak bisanya. Memiliki 2 taring yang akan melilitnya. Kemudian ular itu memakannya dengan kedua mulutnya seraya berkata, aku adalah hartamu, aku adalah harta yang engkau simpan dahulu ketika di dunia. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Wal iyadu billah. Maka untuk itu para saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apabila harta kita telah masuk masa nisabnya, jangan kita beralasan mengurangi uang tersebut untuk membeli ini dan itu, akhirnya nisab itu berkurang sehingga engkau mengatakan belum sampai nisabnya, saya belum berhak membayar zakat, saya belum berkewajiban untuk membayar zakat. Jangan, wahai saudaraku. Maka tanamkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita, apabila harta kita sudah melebihi nisabnya, sudah berlebih, maka berikanlah harta tersebut. Karena di balik harta kita ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Al-fuqara'i wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin sangat membutuhkan harta kita. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang yang miskin, yang meminta dan yang tidak meminta. Lis-sa'ilina wal marhum. Lis-sa'ilina wal marhum. Ya, di balik harta-harta kita maka ada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Maka ada bagian untuk mereka. Jadi harta tersebut bukan pure untuk kita saja, maka bagikan haknya untuk mereka semua. Karena zakat merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta benda. Melalui zakat akan tercipta keseimbangan sosial, terhapusnya kemiskinan, terjalin kasih sayang, dan saling menghargai sesama muslim. Orang yang tidak mengeluarkan zakat diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kisah yang sangat masyhur. Ketika meninggalnya Nabi SAW, sebagian para sahabat mengatakan, Rasulullah ketufiyah. Rasulullah telah meninggal.
maka selesai agama Islam ini. La. Khalifah langsung jatuh pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu kaum muslimin tidak ada yang mau membayar zakat. Maka apa kata Abu Bakar? Barang siapa dari kaum muslimin tidak membayar zakat, maka akan aku perangi mereka. Akan diperangi. Keempat, yaitu rukun haji. Yang rukun Islam yang keempat adalah haji. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis ke Baitullah termasuk rukun Islam. Di antara dalil yang menegaskan tentang wajibnya haji bagi orang yang mampu, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Walillahi 'alan nas. Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan manusia untuk beribadah ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menunaikannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar atas ketetapan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 'anil 'alamin. Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dalam pembahasan haji juga pembahasan yang cukup panjang. Jadi mampu di sini yaitu berupa mampu fisik dia, mampu finansial dia, mana yang harus didahulukan, hutang dulu atau haji dulu. Maka sebagian ulama berkhilaf di sini. Taib. Wajibnya menunaikan ibadah haji dengan segera. Wajib bagi dia bersegera dalam melaksanakannya dengan dasar dalil-dalil. Man kusira, Nabi SAW bersabda, man kusira aw arija faqad halla wa alaihi al-hajju min qabil. Siapa yang patah atau sakit atau pincang, maka ia telah halal dan baginya haji pada tahun yang akan datang. Ta'ajjalu ilal hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Bersegeralah untuk melaksanakan haji, karena seseorang tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya kelak. Maka apabila seseorang telah mampu dari fisiknya, telah mampu dari finansialnya, maka dianjurkan untuk bersegera menunaikan ibadah hajinya. Bisa jadi tahun depan ia sudah tidak bisa lagi berangkat ke Baitullah. Wallahu a'lam, bisa jadi qadarullah, Allah mewafatkan dia, maka dianjurkan untuk bersegera. Dan juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Litakhudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik haji. Hendaknya kita melihat bagaimana manasik Nabi SAW. Sebagaimana barang siapa yang dia menunaikan ibadah haji dengan tuntunan Rasulullah SAW, apa balasan dari Allah? Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yasfuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan ia tidak berkata kotor dan tidak pula berbuat dosa, maka ia pulang dalam keadaan seperti ia dilahirkan dari perut ibunya, yakni tanpa dosa.
Jadi apabila kita menunaikan ibadah haji, kita tidak berkata kotor, kita tidak melakukan kefasikan, maka apa balasannya? Maka sucilah mereka seperti dilahirkan dari perut ibunya. Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian Nabi SAW bersabda, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Illal jannah. Antara umrah dengan umrah yang satunya merupakan menghapus dosanya. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran baginya selain surga Allah Jalla wa'ala. Di sini berbeda redaksi, yang mana kalau di hadis Jibril maka saumnya itu rukun keempat. Namun hadis ketiga ini redaksi bahwasanya pelafasan yang keempat, yang rukun hadis ketiga ini, maka saum dia kelima. Para muhaditsin tidak tidak begitu membahas perihal urutan ini tersebut, karena urutan tersebut tidak ada afdoliyahnya. Maksudnya apakah harus haji dulu atau puasa dulu. Jadi urutan tersebut para ulama muhaditsin bersepakat, maka ini hanya sekedar susunannya saja. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya puasa yang lebih unggul atau puasa yang lebih utama, tidak. Jadi sama saja. Jadi ada yang sebagian hadis yang pertama di hadis Jibril, yaitu wasaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka yang hajinya yang keempat, yang kelima. Adapun puasanya yang keempat. Namun secara urutan para muhaditsin tidak menyelisih ini, ya. Taib, barakallah. Taib. Yang kelima ini kita membahas tentang rukun yang kelima adalah rukun puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kita selalu masyhur mendengar para dai, para asatidzah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana orang-orang terdahulu telah diwajibkan juga kepada mereka untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Anjuran untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sabda Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosanya yang telah lalu. Namun apabila seseorang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengajanya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, raghiba anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusalli, thumma raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan walakin lam yakfir lahu. Celakalah bagi seseorang yang apabila disebutkan namaku dia tidak bersalawat kepadaku, dan celakalah bagi seseorang yang mana ketika di bulan suci Ramadan masuk namun dia tidak berpuasa. Celakalah. Wal iyadzu billah. Rukun-rukun Islam merupakan kesatuan yang saling berkaitan. Barang siapa yang melakukan rukun-rukun tersebut secara utuh, ialah seorang muslim yang sempurna imannya. Barang siapa yang meninggalkan keseluruhan, maka mutlak ia kafir. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya, maka ia adalah kafir. Barang siapa yang meyakini keseluruhan namun mengabaikan salah satu atau selain kalimat syahadat, malas, ia adalah orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang rusak.
Namun barang siapa yang melaksanakan keseluruhan dan mengakui secara lisan namun hanya berpura-pura, ia adalah orang yang munafik. Ingat, barang siapa yang melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan utuh, dengan lisan dan keyakinannya, maka disebut dengan muslim yang sempurna imannya. Apabila ia hanya meyakini seluruhan namun mengabaikan sebagian mungkin dengan malas, maka dia termasuk orang yang fasik. Dan apabila ia hanya terucap dengan lisannya namun hatinya berpura-pura, maka ia tergolong orang-orang yang munafik. Wal iyadu billah. Taib. Alhamdulillah, pada hadis yang ketiga ini membahas tentang rukun Islam. Semoga insyaallah dengan izin Allah biidznillah ta'ala, yang mana pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia dan telah ditetapkan amalan hamba. Mungkin kita bacakan sedikit hadisnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Dan ada sambungan dari hadis ini yang cukup panjang, insyaallah akan kita bahas. Bahwasanya setiap kita akan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu di perut ibu kita. 40 hari kita masih berupa sperma dan ovum, gabungan antara sperma dan ovum. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian yang tahap pertama itu berubah menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya maka berupa segumpal daging. Kemudian Allah kirimkan malaikat, kemudian disitulah kita tertiuplah ruh kita. Nah, mulailah kita, ruh itu sudah tertiup di kandungan ibu kita. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.